orang tua dulu itu ilmunya tinggi tapi sekolahnya rendah-rendah. Cuma anak sekarang sekolahnya tinggi-tinggi tapi ilmunya rendah-rendah. Maka dia gurutta nah sebagian ini maka dia gurutta ia tahu mato eriolo madodo sikolana tapi matandre pahanna iyo po nak mundre matandre sikolana tapi madodo pahanna aga bedana kau tahu matandre pahanna na madodo sikolana dia nama gampang ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, itu yang menarik. Wa qulubahum futuhal arifin Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram selaku Rais Syuriah PCNU Kabupaten Kolaka sekaligus selaku Sahibul Bait. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan sehingga tetap istiqamah untuk menuangkan ilmu-ilmu dan perjuangannya dalam membina dan mendidik anak-anak kita di yayasan ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek serta seluruh pejabat dari kepolisian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan juga kepada seluruh pembina dan pengurus yayasan. Alhamdulillah, anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini, inilah generasi-generasi pelanjut kita insyaallah. 20-30 tahun ke depan dia akan menggantikan posisi kita. Maka besar harapan kita menitip agama, bangsa dan negara di pundak mereka. Maka saya bersyukur pada malam hari ini kembali bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu majelis taklim yang sungguh sangat luar biasa. Pada malam hari ini kita bisa bertemu di satu acara, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya acara ini, kalau kita mau membuka lembaran-lembaran sejarah, ternyata di dunia ini ada dua orang yang diperingati kelahirannya. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Dari 25 nabi dan rasul dipilih oleh ulama untuk diperingati hari kelahirannya, yang awalnya disaring menjadi ulul azmi, tapi yang masuk di dalam ulul azmi ini tidak diperingati juga semua kelahirannya, karena diperiksa kega malampe umuruna, sedikit kesalahannya dan banyak kebaikannya. Ternyata cuma dua, Rasulullah dan Nabiullah Isa alaihi salam. Yang uniknya, semua orang atau manusia biasa nareko angka atau pandrita atau wali, para habaib, para tokoh, ketika dia meninggal maka yang diperingati adalah kematiannya. Makanya disebut haul. Nabi tidak diperingati kematiannya, tapi yang diperingati adalah kelahirannya. Itu beda.
magai nabita na kelahiran na peringati, bukan kematiannya. Itu pesan bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umatnya. Setiap kita bangun, bahkan setiap kita melaksanakan salat pada tahiyat akhir, apa yang kita baca? Assalamu alaika. Di dalam tahiyat itu, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa pakai alaika? Sedangkan kalimat alaika dalam nahwu saraf itu adalah muhatab. Tidak ada jarak yang mengucapkan yang disalami dengan yang mengucapkan salam. Jadi ya tuh kok ibaca assalamu alaika, itu menghadirkan Rasulullah secara hakikat. Ina tu nasa patareka biasa maka da aja mu beresalangi nabita narekode pemupahadere. Nah ini tapi saya tidak bahas terlalu jauh, itu bahaya kalau anak-anak kita yang dikuras otaknya untuk ini. Makanya ulama kita dari dulu selalu mengatakan Rasulullah itu sebenarnya tidak wafat, karena orang yang meninggal justru ruhnya itu bebas. Ketika orang itu hidup, maka ruhnya seperti burung di dalam sangkar. Tapi ketika orang wafat, maka burung itu seperti lepas dari sangkarnya, maka dia bisa kemana-mana. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, dia hidup, bahkan bisa memberi rezeki. Apalagi Rasulullah, dia adalah Sayyidul Anbiya. Ini makanya ketika orang menziarahi Nabi ketika dia wafat dan pada saat hidupnya, itu sama kata Nabi. Siapa yang menziarahi saya ketika saya meninggal, maka ketika dia berziarah kepada aku sama ketika dia menziarahi saya di waktu saya masih hidup. Saya pernah dapat satu wasiat dari salah satu ulama kita di Sumatera, Kiai Sanusi Dahlan. Agak nasang. Nak, ya kalau ke Madinah, siarai nabita, apakah ibadah haji atau umrah, datangi kuburnya Rasulullah, baru kasih tahu, melapor. Saya misalnya dari Kolaka, jauh-jauh datang ke sini, menziarahi engkau ya Rasulullah, maka saya minta kepadamu ya Rasul, mintakan ampun saya di hadapan Allah. Itu tujuannya menziarahi Nabi, karena Allah yang janji pun Allah Ta'ala narekoiku Muhammad milau adampangi umatmu pastaghfar lahum, pasti wadampangi. Salah satu tujuan kita menziarahi makamnya Rasulullah adalah meminta Nabi langsung untuk memintakan ampun kita di hadapan Allah. Itulah syafaat. Cuma biasa kalau ke Makkah, kemudian ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, cuma biasa mensalami saja. Assalamu alaika ya Nabi Allah, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habib Allah. Cuma itu kemudian kita doakan. Mestinya melapor. Saya dikasih ilmu 4. Yang pertama, ketika sampai di Makkah, langsung melapor sama Allah, laksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat, baru minta, ya Allah, semua ibadah yang pernah saya lakukan di kampung, maka semua terima dengan sempurna ya Allah. Makanya orang naik ke tanah suci itu naik melapor, store ibadahnya, karena di situ doa mustajabah. Yang kedua, minta semua kesalahan dan dosa yang pernah saya lakukan ya Allah, ampuni. Setelah itu nampakkan kepada saya dosa mana lagi yang belum sempat saya taubatkan, maka Allah akan perlihatkan di situ. Kemudian yang keempat itu tadi, datang melapor sama Rasulullah. Itu ilmu ketika datang ke Mekah dan Madinah. Ini saya kasih modal ini. Kemudian Rasulullah kita peringati kelahirannya,
bukan kematiannya. Nah sama magai kita yakin beliau selalu hidup untuk kita. Setiap kita sebelum tidur sampai pada saat kita bangun, mesti kita menghadirkan beliau. Makanya memperbanyak salawat kepada Nabi sebenarnya itu menghadirkan Rasulullah. Kita mesti memperbanyak salawat. Iaitukah salawat mega tuh yang kita sering baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya itu pernah ditegur oleh guru tak ketika membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, langsung dia bilang, tambah Sayyidina. Tadi kasih tahu, tambah Sayyidina nak aja mau kada bang Allahumma salli ala Muhammad. Magai yaitu Muhammad mega, ya ko Sayyidina Muhammad pasti Nabi tak. Alasannya sederhana. Maka dia ko makada bamu Allahumma salli ala Muhammad, itu Muhammad mega. Bali bolamu Muhammad to. Tapi ko Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pasti Nabi tak, tidak mungkin yang lain. Itu pesan beliau. Sehingga saya sampai hari ini selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ada berbagai macam salawat. Mega rupanya salawat. Salawat yang paling sempurna yang dari itu salawat Ibrahimiyah, yang tahiyat akhir itu, yang pakai kama sallaita ala Ibrahim. Sebenarnya magina pakai kama sallaita. Nah sebab wattunna natarima Nabi tasampajangikan itu ucapannya Nabi Ibrahim. Ketika dia turun di langit ketujuh, aganasa Nabi Ibrahim, ya Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Siapa yang menjawab salamku, maka setengah pakasiwekku dari pahalanya saya serahkan kepada umatmu kelak. Itu hadiah dari Nabi Ibrahim. Kaya pasidakana Nabi Ibrahim yang kita makan setiap hari itu garam. Jadi itu Nabi Ibrahim Pak Bu pernah minta kepada Allah, puang talinga kesempatan meka panremana misinin na atamu, saya mau memberi makan kepada seluruh hambamu mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Saya mau memberi makan, bersedekah makanan kepadanya. Allah mengatakan engkau tidak mampu Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi sedekah kepada seluruh hambamu. Maka diperintahkan malaikat masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru disuruh menaburkan ke laut. Itulah yang menjadi garam. Sehingga tidak ada orang yang tidak makan garam. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita buka kitabnya Imamul Ghazali, di situ ada fadilah yang terkandung di dalam garam. Siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sedikit sesudah makan, maka pasti otaknya cerdas. Itu resepnya. Makanya sunnah. Jadi saya wasiatkan anak-anakku yang masih pendidikan di sini, masih mondok, biasakan sebelum makan makan garam. Jadi sudah cuci tangan, celupkan jari telunjuk ke garam halus, kemudian baca salawat dan bismillah, kemudian makan. Sudah makan nanti celupkan lagi tangan, kemudian makan sedikit. Gunanya untuk kecerdasan. Yang kedua, tidak ada orang keracunan makanan yang makan garam sebelum makan. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok bagi laki-laki. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan. Itu kuncinya. Yang terlambat mohon maaf. Ini agak kecil ya. Ya. Jadi ya, alhamdulillah. Jadi itu kuncinya. Makanya garam itu obat Pak. Gurutta Kiai Jabdullah Pak Baja itu kali sidendring juga, karena dia orang sidrap. Itu Kiai Jabdullah Pak Baja itu setiap mau tidur pasti makan garam sedikit dan tidak pernah sakit.
Itu rahasianya ulama kita dulu. Makanya Rasulullah sunnahkan kita makan garam. Cuma biasanya mengamalkan jamaah tablik. Kalau kita jarang. Kayaknya ibu-ibu kalau siapkan makanan, hidangkan makanan di rumah, siapkan garam halus. Yang paling bagus itu garam Mekah yang warna kuning-kuning itu. Itu yang paling bagus. Makanya kong ke keluarga tak lo umrah, jangan pesan air sam-sam saja, tapi pesan juga garam Mekah. Itu obat, Bu. Kayaknya kalau ada laki-laki lemah syahwat, suruh makan garam. Kalau masih tidak bisa, suruh mandi junub sesuai mandi junub yang diajarkan Rasulullah kepada laki-laki. Tidak berwudu sempurna, hanya mengusap telinga sampai kepala sampai telinga, tapi dia tidak mencuci kaki. Namun pada saat mandi tidak boleh mengangkat kakinya dari lantai. Nanti selesai mandi baru dia mencuci kaki. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang berwudu sempurna itu mandi junubnya wanita. Yang tidak sempurna itu untuk laki-laki. Makanya di situ dibedakan sebenarnya. Cuma biasanya ulama kita mengatakan sembarang kamu pakai yang mana. Tapi ternyata ada ulama yang menemukan, termasuk Sayyidina Ali, mengatakan kalau tidak mau lemah syahwat lakukan ini. Kalau masih tidak mampu lakukan itu, mandi di laut. Setiap subuh Jumat berendam di laut minimal 1,5 jam. Baharuddin Lopa almarhum sesibuk apapun pasti mandi di laut kalau subuh Jumat, karena air laut itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Nah, itu air garam. Sebenarnya sunnah-sunnah Nabi itu luar biasa, Pak Bu. Cuma kadang kita tidak memanfaatkan. Termasuk minum. Saya kemarin dapat di kitab hikmah. Minum itu dengan ala Rasulullah, buka kemudian minum bismillahirrahmanirrahim, minum teguk baru baca alhamdulillah, bismillah lagi baru teguk lagi, baru baca alhamdulillah, baru bismillah, baru teguk lagi, baru baca alhamdulillah. Insya Allah selama air itu masih ada di dalam perutmu, engkau tidak akan melakukan dosa besar. Itu hikmahnya, Pak. Cuma kadang kalau kita minum satu kali angkat habis. Nah, ini ya, apalagi kalau haus. Bahkan biasa karun untuk tahu minum, Pak, itu tidak begini, cuma dia tuang saja, mulutnya yang goyang-goyang. Saya bilang pintar juga minum ini. Ya. Kemudian magina Nabi tak iperingati maulidnya, Bapak Ibu sekalian. Padahal masabu pemimpi jaji lahir sebelum Nabi, ribuan pemimpin lahir setelah Rasulullah. Tapi kenapa Nabi yang diperingati kelahirannya? Padahal ribuan pemimpin. Ternyata Rasulullah lahir di zaman di mana kehidupan masyarakat sangat hancur akhlaknya. Liwat jana ampena arae wattunna jaji nabita. Situasi pada waktu itu luar biasa. Taumi nato makada tahu, tapi sifatnya setan. Coba bayangkan Khalifah Umar berjudi di depan Ka'bah. Caranya berjudi bukan main kartu, tapi judinya itu menunggu perempuan hamil. Ya kongka makunrei lalu matampu, kemudian namotori. Na podangi rosibana makadai rumah kunrei matampu arone na tampu atau makunrei. Ya ko makadai sibana ya arone makadai Umar makunrei. Dena tajang 9 bulan. Na selalu mutikang ni sase watana ni rita anakna. Itu yang dilakukan. Unrojana ampena. Tapi di saat itu lahir seorang bayi. Itu Rasulullah di tengah-tengah masyarakat yang akhlaknya tidak bagus, tapi dia tidak terpengaruh. Padahal masih di dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. 6 tahun setelah dia lahir, ibunya meninggal. 8 tahun kemudian neneknya meninggal. Ia koogi maka dia tahu majasi si nanya. Ya, kalau orang Bugis nasang anak macilaka ya. Kenapa? Dia pernah jaji nama mati ambok na. Anak tahu nama mati indok na. Letek lakon ini na mati itu pan ini na.
ya kuidi maka datang majah sisi nanya. Tapi Nabi sebenarnya berarti pendidikan Rasulullah dia tidak terlalu mengambil dari orang tuanya karena tidak mungkin, mustahil. Tapi kan repoleh pamulanna. Dalam hadis adibu auladakum qabla an wiladatikum, pakai ada memangi anakmu dulu temu jajianna. Ini ilmu dalam, Pak. Ternyata bapaknya Rasulullah Abdullah itu adalah orang yang sangat jujur, orang Arab yang sangat jujur. Ibunya Rasulullah adalah perempuan yang sangat tinggi sifat malunya. Si runtuk makun rai matandre siri, si bawa arwane malempu, kemudian melahirkan anak, pasti baik. Tegere. Jadi ambok nama lempu, indok nama kanja ahlakna, jejia ngangana, itu to mematto ko masalah. Tapi tak coba garik balik. Arwane kalasi. Si runtuk makun rai makurasiri. Napa jaji anak-anak tuto ko makanjai. Gitu. Ini. Di dalam peringatan Maulid ada satu simbol yang menjadi tradisi masyarakat Bugis, telur. Saya akan bahas ini. Maginan ketelo. Kenapa telur? Mana tanya bandike? Apa bukan semangka? Atau apel lah? Atau jeruk lah? Kenapa telur? Di mana-mana kita ambil telur. Saya mau tanya, kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami, ya kong katelo iti, lai bawa lo ko manue, na manue merangi, na tako mababo, mancaji iti, iya ro iti matu mababo, manue gana curi atau lo iti manue. Itu pesan ulama. Nareko angka anakmu indo ambo na masalah dia nama kanja sempajana, dia nama kanja pendidikan agamana, palette anakmu loko kiyaye na kiyaye merangi. Itulah maknanya masukkan anakmu ke pondok-pondok pesantren, biarkan dia mengambil adab dan akhlaknya kiai supaya nanti dia akan mengikuti kiainya. Iya tu ampai telo. Yang kedua, magina telo. Iya tu telo edegaga makanja libunna gimpe manang. Manusia juga begitu, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Angka tahu raji mas sempajang tapi makutu mas sumbang. Angka tahu raji mas sedekah tapi mereka tahu dia masih salah. Angka tahu makanja bate nama bicara raji mas sempajang, raji mas sedekah tapi maka sarak lo ko keluargana. Kadang-kala dia itu gak tahu sempurna gimpe manang. Jadi tu ampai batang pisang ada je senai di utti di aga loka atau utti iya ya kok isi drap dega aga utti pak lo kami. Kenapa batang pisang? Kenapa bukan ranting kayu? Padahal ranting kayu itu kan mudah, tinggal dipotong, tinggal digantung di ujungnya, sudah tidak setengah mati. Bikin lagi kemudian ambil bambu tusuk lagi, tidak. Kenapa? Itu falsafah. Orang tua dulu itu ilmunya tinggi tapi sekolahnya rendah-rendah. Cuma anak sekarang sekolahnya tinggi-tinggi tapi ilmunya rendah-rendah. Maka dia gurutta nah sebagian ini maka dia gurutta iya tahu mato airiolo madodo sikolana tapi matandre pahanna iyo po nak mundre matandre sikolana tapi madodo pahanna aga bedana ko tahu matandre pahanna na madodo sikolana dia na magampa mapasalah tapi dia akan melakukan dengan yakin. Tapi ya ko tahu matandre sikolana na madodo pahanna sininna na jamay tawe na parotes manang tapi dia kena pigaw alena. Itu yang banyak. Bangi teh nak kada asyadu nasang asyadu tapi dia nalo masam pajang.
Ini yang banyak memprotes orang padahal dia tidak tahu hakikatnya. Makanya ulama dulu ketika ada yang jadi imam dan bacaannya tidak terlalu bagus, dia tidak pernah protes. Maka dani maku mematiru lillah nama kaddoh. Maka dani wailil ma'dubi alaihin waladallin. Iya kau ini pasti salah. Tapi maka dia gurutta, dia na salah ya rona. Dek tonya na 7. Apa bedanya? Kunisang itu jue na jamai selain itu berarti salah. Tapi ya kumakku mematomi ronisange berarti itu tidak salah. Cuma dek tomi na 7. Dan itu dimaafkan karena dia tidak tahu, kecuali kita yang melakukannya jadi masalah. Makanya Kiai Halil Bangkalan pernah ditegur itu sebenarnya secara langsung ilmu hikmah. Bagaimana? Dia datang ceramah manasik haji di satu kampung, kemudian dia singgah sholat karena dia pagaga masigi okoro, dia naik sholat di salah satu rumah warga dan pemilik rumah itu disuruh jadi imam. Setelah selesai jadi imam, dia doa. Baru doanya itu baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun. Ini benar atau salah? Allahumma sholli ala Muhammadun, mestinya Muhammadin, tapi dia baca Muhammadun. Langsung ke Halil tegur, mohon maaf Pak, salawatnya itu tidak benar, tidak pakai Muhammadun tapi pakai Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Dia bilang, waduh, man rasa nak tu nak nasemagai nasang 30 ni arwah tahun tu dia membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun. Iya jemaah kan ini nak, maka dia gurut tadi kagunaan itu. Itu belum jadi wali, tidak ada manfaatnya, itu harus diganti yang benar. Kemudian dia tinggal baca itu Allahumma sholli, terulang-ulang. Dasar nasabah maka doni lillana merajin apa 7. Guru tak sudah tinggalkan rumahnya, naik perahu sampan kecil untuk menuju kembali ke kampungnya. Orang tua ini selalu ulang-ulang dan tidak bisa benar. Dia minta kertas kepada istrinya, kemudian minta pulpen. Baru dia sadar bahwa Pak Kiai sudah tinggalkan rumahnya. Langsung dia mengatakan, kemana Pak Kiai? Dia bilang, itu sudah berangkat. Dia orang tua ini jalan kaki di atas air. Malalanguk yesena wae de nalabu. Macuri guru telelung yoko sampangi. Nagore pagi singa kido pagi, lepagi loki me pagi. Kemudian guru ta singa na porangi palupi pagi jolo. Ya rona tomatoi wonru we malalagu kese na we de nalabu. Aga na porangi. Hena okira nga ya rona salawae cucoe nasaba de paule patujui. Maka guru ta ke Halil melo moka mokira ko tapi maseleki. Pak guru toka aga membaca na dia mulabu. Orang Pak guru kak apa yang malopi kai iku malala mo kese na we iku cara dia mulabu. Pak guru kak bacaan apa kalau ukirang. Maka dia tomatoy iya mina ubaca Allahumma sholli ala Muhammadun wa ala Muhammadun akatalun apa kak lupa no. Maka dia guru tay aja na musola ini rewa no jangan tuh pakai. Ini artinya apa? Kesalahan lapas ketika hamba tidak mengetahui itu diampuni oleh Allah. Dari situ kaidah tidak ada dosa bagi yang tidak tahu. Ini penting. Jadi kadangkala kita itu bagus sekali bacaannya dalam salat Allahu Akbar. Sekalinya lewat penjual bakso ting 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 ting. Nah semasir. Ini kan jadi masalah. Ini hanya sholawat ini penting Pak. Saya punya satu ijazah sholawat dari salah seorang habaib dan ini sebenarnya bersanad dari guru tak. Saya ingin kasih tahu, baca 11 kali di waktu asar dan 11 kali di waktu subuh. Apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Saya ulang,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Sudah hafal, Bu? Hah? Kalau belum hafal saya ulang lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hafal sampai di situ? Hafal, tinggal ditambah karimil abai wal ummahat. Siapa yang mengamalkan 10 kali, 11 kali sesudah sholat subuh dan 11 kali sesudah sholat maghrib, maka insya Allah tidak akan habis uang di tangannya. Denang karena salah duit itu tahu ya Pak. Suatu barakah. Itu untuk kemudahan rezeki. Patimpa dale itu. Tidak terlalu berat pekerjaan kita. Denang tu merajila ada majama. Insyaallah malomo dale boleh. Itu. Tak apa nih? Hah? Depa, kata rekam gitu, enggak apa-apa. Nanti kita lihat rekamannya. Cuma kadang itu kalau rekaman biasa lepas-lepas. Hanya kau hadir rekimako kada ini. Ngerabannya ro karimil abai wal ummahat. Nah, itu. Jadi, tapi kalau untuk imam dan pegawai sara bukan itu yang dipakai. Katu doa na pakai pui masih bapu kate. Orang yang hanya mengurus masjid atau pembina pondok yang bukan PNS, amalkan itu. Iya. Ya nang kamu tahu me masjid koko tu kampung insyaallah nang kena bawangi. Iya. Tapi dia Pak Guru yang terbuka ya. Hanya orang-orang tertentu karena yang imam itu tidak banyak. Ya kona lemanang iya di nang urusu agama bahaya. Itu kata tu Pak dongan na ulah kutu, tidak usah dipakai.